Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arba'a, hari yang ke-12 dari bulan Agustus 2024 bertepatan dengan hari ke-8 dari bulan Safar 1446 Hijriyah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari dari hadis yang ke-6000 sekian. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi, dan tentunya yang hadir di sini Abu Rafiq, Abul Haris, yalla ikra'u. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Mis'ar an Ali bin Thabit turahu qala sami'tu Barra'a qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil insya'i wat tini waz zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan ahsana minhu. Hakadal qira'ah. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Mis'ar an Ali bin Thabit urahu qala sami'tu al-Bara' qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya' wat tini waz zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Mis'ar an Ali bin Thabit an al-Bara' bin Azib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil 'isha' wat tini waz zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan minhu. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Hajjaj bin Minhal haddatsana Hushaimun an Abi Bishrin an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutawariyan bi Makkah wa kana yarfa'u sautahu fa idza sami'al musyrikuna sabbul qur'ana wa man jaa'a bihi faqala Allahu azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Maka hadis ini barakallahu fikum masih berhubungan dengan hadis-hadis yang telah lampau tentang permasalahan pembacaan Al-Qur'an. Maka di dalam hadis ini berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Hajjaj ibnu Minhal. Maka lafaz haddatsana di sini sigatu tasrih bahwa Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya Al-Hajjaj ibnu Minhal. Lalu Al-Hajjaj ibnu Minhal, siapa dia? Gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dia masyhur dengan nasab Al-Anmati Al-Basri, dan dia hidup di tabaqah yang ke-9, dan tabaqah yang ke-9 barakallahu fikum dari itba'ut tabi'in as-shaghir. Maka dia adalah generasi terakhir dari itba'ut tabi'in. Maka gurunya Imam Al-Bukhari di sini termasuk dari qurun al-mufaddalah, dari qurun al-mufaddalah ay minas salaf. Dan mahaluh Al-Basri ini, maka dia di atas derajat thiqah. Dikatakan oleh Abu Hatim, dan Abu Hatim seorang mutasyaddid mengatakan thiqatun fadilun. Disebutkan dua sifat, thiqah dan fadil, mempunyai keutamaan. Dan dari sinilah dia menjadi di atas derajat thiqah. Dan berkata Abdul Baqi Ibnu Qani', thiqatun ma'mun.
Dan begitu pun berkata Amr ibnu Ali al-Fallas, ma ra'aitu mislahu fadlan wa dinan. Maka aku tidak pernah melihat kemuliaan yang ada pada dia di dunia dan agamanya. Dan berkata Ibnu Sa'ad al-Waqidi, siqatun katsirul hadis. Dia rawi yang siqah dan banyak hadisnya. Dan begitu pun berkata Khalaf ibnu Muhammad, kana sahibus sunnah yadharuha. Lihat pujian ini. Maka para ulama dipuji, terutama ulama al-muhaddisin ahli sunnah, selain dari hafalannya dia rawi yang siqah, dia hafalannya sangat kuat, juga kana sahibus sunnah yadharuha. Maka dia juga seorang ahli sunnah yang mendohirkan as-sunnah. Maka ini juga pujian. Menghidupkan sunnah di zaman now, di zaman al-ghuraba. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Maka hadis ini maknanya Islam datang dalam keterasingan. Bagaimana maknanya? Orang-orang jahiliyah dari kufar Quraisy di Jaziratul Arab, mereka melaksanakan sembahan-sembahan berhala, menyembah polytheism, menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal dari ilah yang besar, dan menyembah patung-patung yang mereka buat dari tanah, dari tembaga dan yang lainnya, disimpan di Ka'bah 360. Maka Abu Lahab sebagai pembuka kunci Ka'bah yang memasukkan manusia-manusia untuk menyembah berhala. Maka datanglah Islam. Disebutkan oleh Nabi, bada al-islamu ghoriba. Maka datanglah Islam, dan di awal masuknya Islam dalam keadaan ghoriban, stranger, keanehan. Dan ini kita katakan tadi jelas keanehan, karena mereka melaksanakan polytheism dan Nabi melaksanakan tauhid, mengajak qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian menyembah Allah yang satu. He is the one and only. Maka mereka terkaget-kaget. Bagaimana Muhammad mengajak kepada Rob yang satu, padahal kita mempunyai banyak Rob. Maka oleh sebab itu mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena itu kalimat tauhid. La ilaha penafian dari seluruh sesembahan. Ilallah pengitsbatan. Tidak hanya berhak untuk disembah yang lainnya, hanya Allah yang berhak. Maka kalimat ini difahami oleh mereka sebenar-benarnya kefahaman, sebaik-baiknya pemahaman. Maka dicantumkan dari kefahaman yang benar ini oleh mereka, dari lisan mereka, oleh Allah di Al-Quran di surat Shad. Maka Allah berfirman, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Maka wahai Muhammad, engkau mengajak kami kepada penyembahan Allah yang satu, Allah yang esa. Inna hadza la syai'un ujab. Maka yang demikian itu wahai Muhammad, la syai'un ujab, unbelievable, perkara yang tidak masuk di akal. Menyembah kepada satu Rabb. Kita mempunyai Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan mempunyai 360 patung. Kita banyak. Maka kita butuh kepada Rabb-Rabb yang banyak. Maka ini makna dari hadis tadi, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba. Dan begitu pun yang jadi masalah, kata Nabi, akan kembali terasing. Dan akan kembali terasing ini yang jadi masalah kapan? Di saat mereka sudah notabene kaum muslimin. Namun kenapa terasing dari ajarannya? Karena tidak menuntut ilmu.
Karena sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kebunnya, sibuk dengan perkara-perkara, sehingga ilmu yang ada di dalam syariat Islam terasing. Maka di sini tantangan bagi kita. Kata Nabi di akhirnya, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang terasing dan menegakkan sunnah dalam keterasingan, orang-orang yang menghidupkan sunnah dalam keadaan sunnah itu termatikan. Maka coba kita ambil misal dari sunnah-sunnah yang termatikan di zaman now. Kenapa kita menyuruh kalian semua untuk adzan awal, bahkan setiap malam kita memerintahkan siapa yang bertanggung jawab, dan kalau tidak dipukul, dan nanti kita ujung-ujungnya yang adzan. Seperti hari ini kita pukul muadzin yang ketiduran, adzan awal. Kenapa? Karena kita sekarang dalam keadaan ghuraba. Antum lihat masjid-masjid dimanapun, baik di Damas Raya ini, baik di Blok B ini, semua bahkan masjid-masjid baru yang dekat dan yang jauh, mereka bangun jam 4:15. Namun mereka menyalakan Al-Quran. Maka para marbot mereka bukan tidur, tetapi mereka bangun. Namun bukannya adzan, tetapi menyalakan Al-Quran. Ini menyelisihi sunnah. Yang mana hadis yang diselisihi banyak. Muttafaqun alaih dari Aisyah, dari Abi Hurairah, dan yang lainnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinan wa kana Bilal yuadzin bilail fakulu washrabu wala yamna'ukum adana Bilal. Lafaz-lafaznya seperti itu. Bahwa Nabi mempunyai 2 muadzin di salat fajr atau di adzanil fajr. Maka Bilal adzan di awal di malam, dan janganlah kalian terputus dari sahur kalian dengan adzan Bilal, karena Bilal adzan di awal. Wa yu'adzin Ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu wa la tashrabu. Dan nanti Ibnu Ummi Maktum akan adzan di fajar yang kedua. Maka sunnah di masjid-masjid pada waktu fajar adzan awal dan adzan yang kedua. Namun di zaman now lihat semua masjid yang ada di sekitar kita, dan ini bukan hanya di Darmas Raya. Waktu kita pun di Depok bermalam, malam-malam di sana. Dan begitu pun kalau kita di Padang dan di mana-mana. Kita mendengar, kita bangun jam 4. Maka disayangkan adzan awal sudah jarang. Inilah tantangan bagi kita para pengaku salafi, para pengaku ahlus sunnah. Mana sunnah-sunnah kalian? Maka di sini kita menghidupkan dan memerintahkan siapa yang adzan awal. Maka jika tidak adzan awal jam 4, yang ditugaskan akan diberikan iqab karena malas dan sebagainya, karena permasalahannya menghidupkan sunnah. Permasalahannya kita berjuang agar menghidupkan sunnah. Sekarang jika masjid ini, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, yang kita mengaku salafi ahli sunnah, kemudian kita juga sama latah seperti mereka, bangun tapi mengumandangkan Al-Quran dan seterusnya, maka akan mati sunnah. Apa yang didengar oleh next generation kita, bahwa tidak ada di masjid kecuali semuanya adzan itu ditiadakan, adzan awal, dan hanya ada Al-Quran dan tasbih dan salawat. Maka yang masyhur antum dengar, Allahumma salli wa sallim alaik ya Rasulullah, diulang-ulang, terutama 15 menit, 10 menit sebelum adzan yang kedua. Maka semua orang akan mendengar dari toa-toa yang ada bahwa adzan awal tidak ada. Adzan awal bukan sunnah. Lebih parahnya lagi mereka mengatakan kelak adzan awal adalah bid'ah. Maka seperti itu. Maka ini tantangan bagi kita. Ini contoh. Dan contoh yang kedua, 2 rakaat sebelum maghrib. Dan ini di mana-mana jika kita kebetulan maghrib lagi di luar, bahwa mereka
setelah adzan langsung iqamatis shalah. Dan ini kenyataan yang ada. Maka kita menghidupkan sunnah tersebut. Maka kalian please setelah adzan maghrib salat sunnah. Meskipun kita datangnya agak lambat karena saya imam, please salat 2 rakaat sebelum maghrib. Dan juga yang ketiga, dan ini di mana-mana adalah salat dengan sandal. Maka salat dengan sandal telah sering kami ulang bahwa dia adalah sunnah seperti hadis dari Syaddad ibnu Aus, "Shallu fi ni'alikum khaliful yahud, fa innahum la yusalluna bi ni'alihim wala khifafihim." Maka salatlah kalian dengan sandal-sandal kalian karena Yahudi dan Nasara mereka salat namun tidak pernah menggunakan sandal mereka, dan kalian kaum muslimin selisihi dengan menghidupkan sunnah ini. Maka alhamdulillah kita dianugerahkan oleh Allah amanah Masjid Imam Muqbil, yang mana masjid sunnah di bawah dari pengaturan kita, maka kita bisa mengatur ini sunnah, kita hidupkan sunnah. Dan alhamdulillah kita berikan kesempatan kepada ikhwah untuk melaksanakan sunnah ini, dan masjid tetap bersih, mengkilap. Lihat, masjid kita mengkilap, dan jazahumullahu khaira kepada para santri yang melaksanakan piket setiap harinya. Dan insya Allah anak-anak kita pun dimasukkan kepada piket. Maka tulis anak-anak kita juga, si Ali ditulis piket dengan kalian mulai dari sekarang. Jika mereka tidak membersihkan, lapor ke saya, akan kita iqab. Maka di sini masjid kita bersih padahal kita menghidupkan sunnah. Dan inilah, jika kita tidak melaksanakan sunnah ini, mau siapa lagi yang menghidupkan sunnah? Dan berkata Hasan ibnu Atiyah, dan mana sanadnya adalah sanad yang sahih, dikeluarkan oleh berbagai kutub, diantaranya kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, dan juga kitab Al-Lalikai Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga kitab Sunnah karya Abdullah ibnu Ahmad dan Al-Ajuri, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Berkata Hasan ibnu Atiyah, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa rafa'allahu as-sunnah." Maka maknanya tidaklah suatu kebid'ahan merajalela di muka bumi ini kecuali Allah mengiqab kaum muslimin yang kebanyakan melaksanakan kebid'ahan ini. Allah angkat sunnah sehingga sunnah termatikan, dan next generation kita yang hidup akan mempersaksikan bahwa sunnahnya itu bukan sunnah yang ada, justru bid'ah dianggap sunnah. Dan ini kenyataan seperti tadi, bahwa adzan awal sekarang sudah tidak ada lagi. Seakan-akan para marbot takut. Jika bangun jam 4 kemudian mengumandangkan adzan, mereka takut. Karena semua masjid yang ada dalam keadaan mengumandangkan Al-Quran. Terutama marbot-marbot yang baru, sebagian masjid diganti marbot lama, marbot baru, anak-anak sekolah dan sebagainya. Mereka takut. Nanti kalau adzan dikatakan buruk ataupun bid'ah. Padahal justru menyalahkan Al-Quran itu yang tidak benar. Lihat bagaimana Allah mengiqab suatu kaum karena mereka melaksanakan kebid'ahan dengan mengumandangkan Al-Quran sebagai ganti adzan awal. Allah angkat sunnah adzan awal. Dan begitu pun setelah adzan maghrib, mereka langsung mengumandangkan iqamatis shalah. Tidak ada sunnah sebelum maghrib. Padahal di hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Shallu rak'atain qoblal maghrib." Shallu rak'atain qoblal maghrib liman syaa. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, kata Nabi, bagi yang mampu, bagi yang ingin. Maknanya sunnah. Dan begitu pun salat dengan sandal, tadi hadisnya dari Syaddad ibnu Aus, dan bahkan prakteknya Nabi melaksanakannya di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang lainnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, "Shalaina khalfan Nabi wa huwa yanta'ilu bini alihi wa nahnu nusalli bini al."
kami sholat di belakang Nabi dan Nabi melaksanakan sholat dengan sandalnya dan kami para sahabat melaksanakan sholat dengan sandal. Lihat, antum ingin hidup seperti zaman sahabat, maka lihatlah bagaimana salaf dulu menggunakan sandal. Falamma fi athna'i shalah, kemudian di saat kami sedang sholat dengan sandal kami, fa roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'alahu faromaina ni'alana. Kemudian di saat kami sedang sholat, Nabi tiba-tiba melemparkan sandalnya, menjauhkan sandalnya dari posisinya, tentunya ke sebelah kiri. Maka kami pun melempar sandal-sandal kami. Semua para sahabat melempar sandalnya. Lihat bagaimana sunnah. Maka ini dari sunnah-sunnah yang kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena keseharian kita tidak melihat orang-orang menggunakan sandal, padahal hadisnya jelas seperti ini. Maka akhirnya setelah selesai sholat, seperti biasa Nabi berbicara, memberikan tambih, peringatan apa yang terjadi. Mada sana'tum, apa yang kalian lakukan? Maka para sahabat mengatakan, romaina ni'alana lama ra'aina romaita ni'alak. Kami melemparkan sandal-sandal kami karena melihat ittiba kepadamu ya Rasulullah, kamu melempar sandal kamu. Jadi kami memakai sandal mengikuti kamu. Di saat kamu melemparkan sandal, kami pun melemparkan sandal-sandal kami dalam sholat. Maka Nabi mengatakan, tidaklah aku melempar sandal kami illa atani Jibril fa akhbarani bi anna fihi ma au fiha qadrah. Maka datang Jibril mengatakan kepadaku, ya Muhammad, di sandal kamu ada najis. Maka aku menjauhkan sandalku, dan ini menunjukkan bahwa orang yang sholat harus terjauh daripada najis yang dia pakai, dari pakaian, dari imamahnya, dari sarungnya, dan dari tempat sujudnya, dan juga dari sandalnya dan yang lainnya. Maka ini sebabnya aku melemparkan sandal. Lalu apa sebab kalian melemparkan sandal kalian? Di sini ittiba, semua melemparkan sandal. Poin pendalilannya bahwa dulu Nabi kita sholat dengan sandal dan para sahabat semuanya sholat dengan sandal. Maka please para tulabul ilm di sini, sholatlah dengan sandal karena kita menginginkan untuk mengagungkan sunnah. Dan pengagungan sunnah ini efeknya adalah Allah menjaga kita dari fitnah terus menerus, terutama fitnah kebid'ahan, fitnah kebodohan dan seterusnya. Yang mana juga penyebab kita mempunyai pahala-pahala yang besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh berbagai sahabat, dari Mu'ad ibnu Jabal, dari Abdullah ibnu Mas'ud dan yang lainnya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yauman al-mutamassik bidinihi kal qabid anil jamrah. Maka akan datang fi ayami sabr, di hari penuh kesabaran, di mana manusia kebanyakan mematikan sunnah dan menghidupkan kebid'ahan. Pada saat itu seorang muslim yang menghidupkan sunnah kal qabid anil jamrah, bagaikan memegang batu bara. Terbayang orang yang menghidupkan sunnah di zaman kelak, kata Nabi, zaman penuh kesabaran, zaman penuh kebodohan, manusia meninggalkan sunnah. Orang ini tetap menghidupkan sunnah kal qabid anil jamrah, di mana dia bagaikan orang yang memegang batu bara. Coba antum memegang batu bara, maka tangan antum akan melepuh. Dipegang terus, melepuh tangannya. Melempar agama, tidak punya agama. Sunnahnya hilang. Itulah keadaan orang di zaman now. Maka Nabi mengatakan, kal qabid anil jamrah, maka orang itu bagaikan memegang batu bara, dia pegang dan dia dipermalukan. Dan dia diejek. Bahkan dikatakan apa yang kita lakukan adalah malah bid'ah. Salat dengan sandal katanya bid'ah. Dan itu tertulis di media sosial dari yang menulisnya. Maka ini bukan bid'ah, bahkan ini adalah sunnah. Dan kita dituding sebagai ahlu bid'ah, pelaku bid'ah. Itulah kenyataan yang ada seperti ucapan Nabi tadi, bahwa bagaikan memegang batu bara. Maka apa kata Nabi? Fa innakum kama taf'aluna khamsina. Maka kalian mendapatkan pahala seakan-akan kalian melaksanakan amalan 50 amalan manusia. Jadi orang yang menghidupkan sunnah, satu orang
mendapatkan pahala seakan-akan 50 amalan dari manusia. Amalan yang agung. Maka oleh sebab itu, kembali kepada permasalahan, para ulama zaman dulu dipuji selain dari ilmu, dipuji selain daripada hadisnya, hafalannya, juga dari menghidupkan sunnahnya. Maka dulu rawi ini Al-Hajjaj ibnul Minhal disebutkan oleh Khalaf ibnu Muhammad, kana sahibu sunnah yadharuha, bahwa dia dulu orang yang penghidup sunnah. Dia menghidupkan sunnah secara zahir. Pujian. Dan ini pujian dari manusia, dari ulama yang lain. Dan bagaimana kelak di hari kiamat akan dipuji oleh Allah dan diberikan pahala yang besar. Maka oleh sebab itu ya ikhwani fillah, saudara-saudaraku para santri, hidupkan sunnah. Apa yang kalian pelajari, hidupkan. Dan juga misal yang lain, Imam Malik, wa kadalika Laits ibnu Sa'ad. Maka Imam Asy-Syafi'i murid dari dua imam ini. Imam Asy-Syafi'i muridnya dari Imam Malik yang dia ambil dari Madinah, dan muridnya Imam Laits ibnu Sa'ad yang dia ambil dari Mesir. Keduanya min a'immati ahli sunnah. Laits ibnu Sa'ad al-Misri wa Malik ibnu Anas al-Madani. Walakin Imam Asy-Syafi'i yara, tapi dia melihat Imam Asy-Syafi'i bahwa Imam Laits ibnu Sa'ad lebih banyak menghidupkan sunnahnya yang dimatikan oleh manusia. Maka kata Imam Asy-Syafi'i mada, Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik wa huwa adhar fi sunnah. Maka maknanya Laits ibnu Sa'ad dia itu lebih faqih daripada Imam Malik, dan dia lebih banyak menghidupkan sunnah. Walakin Malik qad nusira madhabahu. Walakin Imam Malik dia tersebar madhabnya. Madhab Imam Malik ma'ruf, kabir. Limada li'annahu wa yudarris fi Masjid Nabawi kama nahnu al-an indana tulab. Seperti Syekh kami Mukbil mempunyai murid sekitar 5 ribuan di zamannya. Maka di Indonesia dakwahnya tersebar dari murid-muridnya, di Amerika, juga di Yaman min babil aula. Berapa dari markaz-markaz ahlul ilm sekarang di Yaman dibuka dari Samarah Syekh kami Mukbil al-Wadi'i, dari buah hasil pendidikan beliau. Maka Imam Asy-Syafi'i murid Imam Malik yaqul Laits afqah min Malik wa adhara bi sunnah, walakin Malik indahu talamid wa huwa yunsaru bi ilmihi wa bi madhabihi. Idan madhab Imam Malik madhab ma'ruf, kam minatulab ma'ahu wa kam minal ulama yatakharraj fi zamanihi bisababihi. Maka berapa para ulama yang mengambil faidah dari Imam Malik aksar min Laits. Limadha li'anna Laits tajir. Karena Laits ibnu Sa'ad selain imam juga dia orang yang bisnismen. Dia mempunyai 9 armada kapal yang dijadikan sebagai sarana bisnis ekspor impor. Maka dia miliarder dari muhaddis yang ahli sunnah. Namun dari segi idhar bis sunnah, kata Syafi'i, maka Laits ibnu Sa'ad aku lihat lebih mendohirkan sunnah daripada guruku Imam Malik. Maka di sini 2 contoh bagaimana Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Laits ibnu Sa'ad mendohirkan sunnah lebih daripada gurunya Imam Malik. Dan di sini juga berkata seorang rawi kepada Al-Hajjaj ibnu Minhal bahwa Khalaf ibnu Muhammad namanya, kana Al-Hajjaj ibnu Minhal sahibu sunnah yadharuha, bahwa dia orang yang menghidupkan sunnah dan menegakkan sunnah. Dan pada saat itu manusia mungkin tidak menegakkannya, maka ini juga pujian. Maka sekali lagi kami tekankan, wahai saudara-saudaraku, kalian belajar bukan hanya menghafal dan naik kelas. Di sini tidak ada kelas-kelas. Kalian senang ujian libur 2 pekan, ore naik kelas ke kelas 2, ore naik ke kelas 3. Jangan tertipu dengan itu.
Kita di sini hanya belajar 3 tahun. Hafal Quran, insya Allah dikirim ke Yaman. Namun tidak main HP dan juga mengikuti aturan-aturan yang ada dan beradab. Tidak ngobrol di pelajaran dan tidur di pelajaran, tidak. Dan menghidupkan sunnah-sunnah seperti yang ada sekarang, sunnah adzan awal dan sunnah menggunakan sandal dan yang lainnya. Maka di sini kalian please untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada. Kalian di sini bukan seperti di sekolahan, hanya menghafal rumus-rumus, rumus kimia, rumus fisika di sekolah umum atau di sini menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bukan itu. Tetapi kami menginginkan di antara kalian al-khasyah, rasa takut juga kepada Allah, karena telah kita berikan di pelajaran yang lalu bagaimana Imam Malik. Qala Malik, al-alim laisa bikasrati haddatsana wa akhbarona, walakin al-alim hahuna, di hati, alladhi khasya rabbahu, al-ilm bil khasyah. Bahwa tidaklah seorang yang mempunyai ilmu dan dikatakan seorang yang alim, yang pandai lisannya itu haddatsana wa akhbarona, maknanya yarwi ahadits katsirah, memperbanyak ilmu hadis dan Al-Quran, bahkan Al-Qurannya qiraah, wadduha, wadduha, wadduhe, dan seterusnya. Bukan hanya pandai berbicara, tidak, tetapi al-alim al-khasyah, seorang yang berilmu itu orang yang takut kepada Allah. Maka antum di sini belajar bukan hanya menghafal hadis, menghafal Quran, membaca qiraah Hafaz an Asim, menghafal qiraah Wars an Nafi', menghafal qiraah Hamzah Al-Basri dan seterusnya, bukan. Tetapi al-khasyah, takut kepada Allah dan mempraktekannya dari ilmu yang kita pelajari. Hakada kana salaf. Maka dulu salaf Umar radhiyallahu anhu menghafal surat Al-Baqarah 10 tahun. Antum menghafal surat Al-Baqarah mungkin 3 bulan. Kok bisa? Karena mereka menghafal dan mengamalkannya. Hidup bersama Nabi. Turun ayat ini diamalkan. Turun ayat ini diamalkan. Antum sekarang tidak. Antum lahir Al-Quran sudah ada 30 juz. Tinggal dihafal. Maka di sini please mulai dari sekarang camkan bahwa kalian di sini belajar bukan hanya menghafal dan menulis catatan dan menyimpan catatannya, tetapi mengamalkannya. Selesai dari Al-Hajjaj ibnu Minhal dan kita masuk kepada Husaim. Siapa Husaim ibnu Bashir? Maka Husaim ibnu Bashir di sini dia di tabaqah yang ke-7, berarti ru'us itba at-tabi'in. Maka Husaim ibnu Bashir di sini dia seorang yang sikotun sabtun, termasuk dari imam, dan telah ditautsik oleh para ulama yang banyak sekali. Dan berkata haddatsana, atau diriwayatkan oleh Husaim dari gurunya an Abi Bishr. Maka siapa Abu Bishr? Abu Bishr di sini dia adalah Ja'far ibnu Iyas, yang masyhur dengan Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah. Maka Ja'far ibnu Iyas juga Al-Basri. Maka di sini dalam keadaan rawi yang thiqah. Maka Ja'far ibnu Iyas ataupun Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah telah dithiqahkan oleh para ulama, seperti berkata Abu Hatim, Abu Zur'ah, mereka mengatakan thiqah. Dan berkata An-Nasai mengatakan thiqah. Dan yang lainnya semua mengatakan thiqah, bahkan Yahya ibnu Ma'in pun. Maka Yahya ibnu Ma'in dan Abu Hatim yang keduanya mutasyaddid mengatakan thiqah. Dan begitupun Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi mengatakan thiqah. Dan begitupun dithiqahkan oleh Imam Ahmad. Maka Abu Bishr Ja'far ibnu Iyas rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair Al-Asadi. Maka Sa'id ibnu Jubair Al-Kufi Al-Asadi, dia adalah murid dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dia selain dari termasuk murid Ibnu Abbas yang kuat,
juga seorang yang faqih. Kana faqihan abidan fadilan. Dan disikohkan oleh para ulama seperti Abu Zur'ah mensikohkannya, dan bahkan disebutkan oleh para ulama dia imam dari ahli Kufah di zamannya. Maka Abdullah bin Abbas sebagai guru dari Sa'id bin Jubair, di saat suatu hari dia pergi ke Kufah, kemudian berbondong-bondong ahlu Kufah mendatangi Abdullah bin Abbas dan menanyakan dari perkara agamanya. Apa Ibnu Abbas yang mutawadhi'? Ya ahlal Kufah, tas'aluni wa fikum Sa'id bin Jubair. Maka wahai ahlu Kufah, kalian berbondong-bondong datang kepadaku menanyakan perkara agama, padahal pada kalian ada Sa'id bin Jubair. Cukup dengan Sa'id bin Jubair. Maka seperti inilah adab dari para ulama, di mana seorang guru beradab kepada muridnya dan murid beradab kepada gurunya. Maka Sa'id bin Jubair dari siapa dia bisa menjadi imam? Dari gurunya Ibnu Abbas. Namun Ibnu Abbas di saat semua orang mengambil bertanya dari orang-orang ahlu Kufah kepadanya, maka dia mengingatkan, kenapa tidak mengambil dari Sa'id bin Jubair? Padahal ada pada kalian Sa'id bin Jubair. Maka inilah dari permasalahan arwah. Maka Sa'id bin Jubair imam al-faqih dari murid Ibnu Abbas. Kemudian di hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas adalah sepupu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana dia anak paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang digelari dengan al-hibr wal bahr. Dua-duanya maknanya sama. Apa? Ilmunya sangat luas. Al-Bahar sang lautan yang maha dalam dan luas ilmunya. Dan al-hibr bagaikan tinta. Dan tinta di zaman dulu dijadikan alat penulis. Maka dia bagaikan tinta yang mengalir, ilmunya mengalir. Dan ini berkat dari doa Nabi kepada dia, dan ini dari keutamaannya di saat Nabi memeluknya dan mengatakan, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas menjadi seorang yang alim dan ahli dalam Al-Quran dari tafsir. Maka alhamdulillah selesai dari matan, dan kita masuk kepada selesai dari sanad dan kita masuk kepada matan. Maka di matan hadis ini, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutawariyan bi Makkah wa kana yarfa'u sautahu fa idza sami'al musyrikuna sabbul qur'ana wa man jaa'a bihi faqala Allahu azza wa jalla li nabiyhi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Hadis ini telah kita lewati di kitab tauhid yang terdahulu, maka bisa kita bacakan untuk saling menjelaskan satu sama lainnya. Maka di hadis yang lalu dari jalan hadatsani Amr ibn Zurarah an Husaim akhbarana Abu Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas. Berarti madarul hadis siapa? Cepat. Dari Husaim. Maka Husaim di riwayat yang kita baca hadis hari ini dari siapa? Dari Al-Hajjaj ibn Minhal, dan telah lewat di hadis sebelumnya dari Amr ibn Zurarah dari Husaim. Maka madarul hadis dari Husaim. Lihat lafadznya di sini. Di dalam ucapan Allah, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, kata Ibnu Abbas, nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhtafin bi Makkah. Di sini saling mensarah. Di hadis yang tadi kita baca mutawariyan bi Makkah. Di sini muhtafin bi Makkah. Apa maknanya kalau begitu? Turun ayat ini dan Nabi dalam keadaan ketakutan di Makkah. Maksudnya dakwah Nabi dalam keadaan ketakutan, belum jahar seperti di Madinah. Maka turunlah ayat ini. Fakana idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu bil Qur'an. Jika Nabi salat, maka dia mengangkat suaranya dari apa yang diturunkan oleh Jibril kepadanya dengan jahar. Fa idza sami'ahul musyrikun sabbul Qur'an.
Maka orang-orang musyrikun yang lewat, Nabi Muhammad sedang sholat nih, membaca Al-Quran, dihina. Sabul Quran, dihina dari apa yang dibaca. Waman angzalahu, dan dihina Jibril yang menurunkan kepada Nabi. Nabi dalam keadaan sedikit dan tidak kuat, tidak seperti di Madinah. Waman ja'a bihi, dihina juga Al-Qur'annya itu dan Jibril yang menurunkannya. Faqalallahu li nabihi, maka Allah menurunkan ayat ini, wala tajhar bi salatika ay bi qiraatik fayasma'unal musyrikun fasabbul Qur'an. Maka diturunkan ayat makna wala yajhar wala tajhar bi salatik, jangan engkau jaharkan salat kamu. Maka akhirnya Nabi mengubah menjadi salat seperti kita salat duhur wal asr duhur wal asr, dalam keadaan tidak menjaharkan. Wala tukhafit biha, namun jangan juga engkau pelankan sekali. An ashabik fala tasma'hum, sampai wala tukhafit biha, sampai mereka tidak tahu apa yang engkau baca. Wabtagi baina dzalika sabila, tetapi yang sedang-sedang saja. Maka inilah dari hadis. Maka hadis yang kita baca ini maknanya seperti hadis yang telah lampau, di mana Nabi Muhammad SAW di saat turun Al-Quran maka dia menjadi imam dan membaca dengan jahar. Maka kembali kepada hadis yang kita baca, karena Nabi SAW mutawarian di Makkah. Nah, ini mutawarian tadi telah disarah apa? Dalam keadaan ketakutan di Makkah, dakwahnya tidak jelas. Maksudnya tidak dalam keadaan penuh kekuatan, tetapi dalam keadaan ketakutan dan sembunyi-sembunyi. Wa kana yarfa'u sautahu, dan dulu dia di saat membaca Al-Qur'an mengangkat suaranya. Fa idza sami'al musyrikun, maka di saat orang-orang musyrik lewat dan Nabi membaca Al-Qur'an, sabbul Qur'an, mereka mencela Al-Qur'an. Wa man ja'a bihi, dan yang mendatangkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an, yakni Jibril, dan juga Allah juga yang menurunkan kepadanya melalui Jibril. Maka Allah menurunkan ayat ini linabihi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Maka inilah dari hadis. Lalu setelah kita mengetahui maknanya, mana wajah pendalilan dari hadis ini tentang permasalahan kitab tauhid dan kenapa Imam Al-Bukhari mengulang-ulang hadis ini? Syahidnya yarfa sautahu fa idza sami'al musyrikun sabbul Qur'an, dan juga ucapan di Al-Qur'an wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha. Lihat di sini makna-maknanya. Al-Qur'an itu diangkat suaranya oleh Nabi dan kemudian didengar suaranya oleh orang-orang musyrik, dan turun ayat wala tajhar bi salatika, jangan engkau jaharkan dengan suara yang tinggi Al-Quran itu karena didengar oleh orang musyrik. Wala tukhafit biha, dan juga jangan engkau terlalu turn off, ditutup sehingga tidak terdengar oleh para sahabat. Tapi wabtagi baina dzalika sabila, tapi yang sedang-sedang saja, menjadi pendalilan bahwa qiraah, suara yang keluar dari manusia, dari Nabi, diangkat suaranya dan diturunkan suaranya, ini adalah makhluk yang keluar dari lisan Nabi Muhammad yang didengar oleh orang-orang musyrikin. Namun Al-Quran yang Allah turunkan maka dia kalamullah. Maka inilah yang dijadikan poin pendalilan. Maka Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu adalah Al-Quran kalamullah. Dan yang ditinggikan oleh Nabi Muhammad sampai didengar oleh musyrikin, dan yang dipelankan oleh Nabi Muhammad sampai didengar oleh para sahabat saja, maka itu adalah dari ucapan Nabi Muhammad. Dan ucapan makhluk, maka makhluk. Khalqu af'alul ibad. Awas, ini kaidah yang sering diulang-ulang oleh Imam Al-Bukhari, ingin menjelaskan di zaman dulu, di zaman fitnah, Imam Al-Bukhari dijauhkan oleh kaum muslimin. Untuk inilah Imam Al-Bukhari menjelaskan di sini bahwa aku tidak mengatakan seperti orang Jahmiyah bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan.
Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Jibril dan kepadaku. Namun apa yang aku tinggikan dengan bacaan sampai didengar oleh orang-orang musyrik, itu dari ucapanku, kata Nabi Muhammad. Maka Allah pun menurunkan dengan Al-Quran dengan lafaz seperti itu. Wala tajhar bisolatika. Tajhar domirnya kamu. Jangan engkau keraskan Al-Quran itu. Al-Quran kalamullah, namun yang keluar dari Muhammad makhluk. Paham? Ini dia. Dan juga wala tukhaffit biha. Jangan pula engkau terlalu memelankan sehingga para sahabat tidak mendengar. Ini Al-Quran kalamullah, namun yang keluar dari Muhammad dari penjaharan dan mengecilkan suaranya, terlalu mengecilkan, ini semua keluar dari lisan Nabi Muhammad. Ini dia makhluk. Faham? Awas, jangan nanti di hari yang akan datang kalian bilang saya ini juga Al-Jahmiyah, mengatakan Al-Quran makhluk. Ini seperti yang terjadi pada Imam Al-Bukhari. Maka inilah yang bisa kita